wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Misteri Verhal. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh berkah, dan tentu banyak rezeki. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, segera saja tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kalau saya mengunggah konten-konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Hari ini saya memakai surjan pakaian khas Jawa karena terkait dengan cerita yang akan saya bawakan. Masih membicarakan tentang Wisnu, mahasiswa jadul pencinta dunia gaib. Kali ini teman satu kos Wisnu, sebut saja namanya Once, meminta Wisnu untuk mengantarkan ke seorang kiai sakti di lereng Gunung Merapi, Magelang. Karena Once sedang tergila-gila dengan tetangga kos seorang mahasiswi dari kampus yang berbeda. Berhasilkah upaya Once? Dan bagaimana Wisnu menuruti keinginan Once ini? Saya gambarkan dulu profil Once. Once ini cowok pendiam. Sejak SMA sampai semester 6 ini, ia belum pernah berpacaran sekalipun. Masalahnya, situasi dan kondisi juga tidak mendukung. Once, cowok yang pendiam dan pemalu, grogi kalau dekatin cewek. Sementara orang tuanya juga melarang Once berpacaran. Alasannya, ia harus fokus ke kuliah dulu, seperti kedua kakaknya yang kuliah di Fakultas Kedokteran. Tapi situasinya ini kan beda. Once kuliah di ilmu sosial, banyak nganggurnya. Pacaran kakak, aktif di organisasi kemahasiswaan juga kagak. Terus ngapain dia? Apakah Once gak ingin pacaran? Pengen banget. Cuma bagaimana caranya? Di saat Once ingin memiliki pacar, tiba-tiba di depan kos Once ada mahasiswa baru dari kampus yang berbeda. Once kasak-kusuk ke warung depan kos, mencari informasi siapa mahasiswi baru itu. Ternyata namanya Mirna. Gadis ini cukup ramah. Tiap kali digoda, dia nggak melihatkan wajah ketus, cuman tersenyum. Itu respon maksimal Mirna. Once berusaha mendekati Mirna, tapi tidak berani. Tiap pagi sebelum Mirna berangkat ke kampus, Once pura-pura belanja ke warung depan, entah minum kopi atau beli gorengan. Intinya satu, nunggu Mirna lewat lalu menyapa. Senyum Mirna sudah menenangkan hati Once. Tapi lama-kelamaan Once ingin lebih dari itu. Ia ingin memiliki Mirna, ingin menjadikan Mirna sebagai ibu dari anak-anaknya. Bagaimana upaya Once untuk mendapatkan Mirna ini? Di tengah kegalauan Once, Wisnu pulang dari Magelang. Wisnu menceritakan ia baru saja mengunjungi seorang kiai sakti di lereng Merapi.
tamunya sangat banyak, mulai dari mencari barang hilang sampai menyingkirkan santet di dalam tubuhnya. Mendengar cerita Wisnu, Once punya ide. Ia ingin meminta pelet ke sang kiai. Once meminta kepada Wisnu untuk mengantarkan ke Pak Kiai. "Aku ingin melet Mirna," kata Once. Wisnu blingsatan mendengar permintaan Once ini, karena ia tahu persis Pak Kiai ini terkenal sakti dan ahli agama beneran. Ia memiliki pondok pesantren, mengajar agama dan silat kepada santri-santrinya. Juga ia seorang guru agama di sekolah dasar. Tamu-tamu yang berkunjung ke sana, semuanya hampir 90% tidak ada permintaan yang aneh-aneh. Biasanya hanya ingin sembuh dari pelet, sembuh dari guna-guna, sembuh dari santet. Tidak ada yang minta melet orang lain atau menyantet orang lain. Nah, permintaan Once ini tentu berbanding terbalik dengan kebiasaan Pak Kiai yang ingin menyembuhkan orang dari guna-guna. Wisnu bingung menghadapi dilema ini. Di satu sisi, Once adalah teman dekatnya, tapi di sisi lain, ia juga tidak berani meminta kepada Pak Kiai meminta untuk memelet wanita. Tapi Once tidak peduli. Once memaksa kepada Wisnu untuk mengantarnya ke Pak Kiai. Setelah berdebat cukup lama, dicapailah kesepakatan. Wisnu mau mengantar ke Pak Kiai sebatas mengantar. Nantinya Once sendiri yang bilang ke Pak Kiai apa keperluannya. Akhirnya mereka sepakat dengan hal ini. Disepakati juga mereka akan berangkat Kamis depan. Ya, bolos 2-3 hari kuliah gak apa-apa, yang penting bisa ketemu Pak Kiai. Wisnu dan Once berangkat ke rumah Pak Kiai sekitar jam 5 sore. Mereka mengendarai motor dengan jarak 30 km, kira-kira hanya memerlukan waktu 30 menit karena perjalanan di sana lancar, tidak ada kemacetan seperti halnya di Jabodetabek. Mereka sampai rumah Pak Kiai menjelang maghrib. Pak Kiai baru aja selesai mengajar murid-muridnya, mengajar silat. Di ruang tunggu sudah banyak tamu yang ada perlu dengan Pak Kiai. Salah satunya ini yang gak terduga, guru SMA Wisnu. Begitu bertatapan, keduanya sama-sama canggung. Sang guru masih ingat kalau Wisnu itu muridnya. Wisnu pun gak bisa mengelak. Akhirnya mereka saling menyapa. Untuk memecah kebekuan, Wisnu menceritakan jika ia datang ke sini mengantar Once, teman satu kos yang ada perlu dengan Pak Kiai. Guru pun menceritakan apa kepentingannya mendatangi Pak Kiai.
Pak Kiai ini menjaga privasi tamu-tamunya. Ia tidak akan menanyakan keperluan tamunya di ruang tunggu yang banyak orang. Ia memiliki kamar tersendiri di belakang, kamar untuk konsultasi, jaraknya sekitar 20 meter. Jadi apa yang dibicarakan antara Pak Kiai dan tamu ini tak seorang pun yang tahu. Sekitar jam 8 malam, seluruh tamu di Pak Kiai sudah pulang, kecuali Wisnu dan Once. Once mulai pingsatan. Dia menginjak kaki Wisnu sambil berbisik. Wisnu melotot. Ia menolak. Ia kekeh dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa Wisnu hanya mengantarkan. Sementara untuk berbicara ke Pak Kiai, itu urusan Once sendiri. Once setelah melihat tamu-tamu Pak Kiai dan bertatap muka dengan Pak Kiai, ia tidak berani ngomong. Ia sungkan karena apa yang ia minta bertentangan dengan ajaran sang Kiai. Ketika Pak Kiai menanyakan kepada Wisnu apa keperluannya datang ke sini, Wisnu pun hanya menjawab, sekedar bermain, sekedar silaturahim. Karena Once dan Wisnu tidak mau berbicara keperluannya, Pak Kiai pun mulai menelisik keinginan mereka. Pak Kiai menatap dalam-dalam Wisnu, kemudian berganti ke Once. Once tampak gugup saat bertatap mata dengan Pak Kiai. Pak Kiai menarik nafas dalam-dalam, lalu berbicara dalam bahasa Jawa halus. Lari istri niku boten cocok kalian panjenengan. Once kaget karena tak satu pun yang menceritakan apa keinginan mereka datang ke Pak Kiai. Once masih penasaran. Ia bertanya lagi, di mana letak ketidakcocokan itu? Pak Kiai enggan menjawab pertanyaan tersebut. Ia justru minta kepada Once untuk introspeksi diri. Pasti akan tahu di mana letak ketidakcocokan itu. Ia menyarankan agar Once mencari gadis lain yang lebih sesuai untuk dirinya. Akhirnya Once bercerita bahwa dia dan Mirna memang berbeda keyakinan. Kalaupun ia ngotot, masalah itu nanti akan menjadi kendala, karena orang tuanya pasti akan menolak. Belum masalah yang dihadapi oleh Mirna sendiri. Akhirnya Once dan Wisnu meninggalkan rumah Pak Kiai. Di tengah jalan, Once masih meminta kepada Wisnu untuk mengantar ke orang pintar lain guna memeret Mirna. Sekarang Wisnu menolak mentah-mentah. Selain sudah malam, suasana di lereng Merapi ini sangat sepi. Bukan hanya takut pada hantu, tapi takut ada begal atau garong yang merampas mereka. Karena di pinggir jalan ini minim sekali lampu penerangan. Juga hanya ada sawah dan tegal jauh dari pemukiman. Once pun gagal mendapatkan pelet
lereng Merapi yang konon terkenal ampuh. Tapi dari perjalanan ini, Onca mendapat pencerahan bahwa memaksakan kehendak bukanlah hal yang baik, apalagi menghalalkan berbagai cara. Ikuti terus channel ini, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman spiritual dari sejumlah orang, termasuk Wisnu ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.